sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kenalkan, nama saya Erin Dakula. Saya semester 3. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi sistematika 2 yang di dalamnya terdapat 2 antropologi dan hamartologi. Yang dimaksud dengan antropologi yaitu mempunyai definisi antropologi yaitu 1. Etimologis. Secara etimologis, antropologi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata anthropos, manusia, dari logia, ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. 2. Istilah-istilah. Bagian A. Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama menggunakan kata Adam yang diterjemahkan sebagai manusia dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 1. Dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 4 ayat 1 sampai 24. Penulis kitab Kejadian menuliskan sebagai manusia, sedangkan dalam kitab Ibrani kata manusia diterjemahkan dalam kata ha-Adam. Kata Adam ternyata digunakan untuk menyebut beberapa hal, yaitu bagian A, nama diri, yaitu 1. Nama diri. Penggunaan nama Adam yang menunjuk sebagai nama diri dapat dilihat dalam Kejadian pasal 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam sebagaimana yang sudah Alkitab tuliskan, bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Sebagai pribadi, maka Adam dituliskan bahwa ia memiliki istri, anak, dan keturunannya, yaitu peranakan Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa Adam bersetubuh dengan istrinya Hawa, sehingga mereka mendapatkan 2 anak laki-laki yang dinamai Kain dan Habel. Akan tetapi Kain membunuh adiknya Habel, maka Tuhan memberikan Adam 1 anak lagi sebagai pengganti Habel yang dinamakan Set. Dari Set inilah keturunan Adam terus bertambah hingga sampai kepada Nuh. 2. Umat manusia. Kata manusia baik dalam bahasa Inggris man maupun dalam bahasa Ibrani Adam menunjukkan gentar maskulin. Dalam bahasa Ibrani Adam selain sebagai nama pribadi, manusia pertama, dan kata yang menunjuk kepada manusia laki-laki. Kata ini juga berarti untuk manusia secara keseluruhan, seperti yang ditujukan dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 2. Itulah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya
Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. 3. Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru menunjukkan kata atropos secara umum, sedangkan secara khusus bahwa bahasa Yunani menuliskan beberapa kata mengenai manusia berdasarkan sifat dan keberadaan manusia seperti pneumatos, yang berarti arti adalah manusia yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sarkikos artinya adalah manusia yang hidup dalam daging, dan ada pula kata pneuma sarkikos yang artinya manusia yang sudah dipimpin oleh roh tetapi hidup dalam kedagingan. Bagian B, tempat doktrin manusia dalam teologi sistematika. Tempat doktrin manusia dalam teologi sistematika sangatlah penting karena manusia adalah objek utama dari rencana keselamatan oleh Allah. Dalam teologi sistematika terdapat doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran yang disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipelajari. Dalam teologi sistematika, manusia dipelajari dalam sebuah doktrin yang disebut dengan antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, namun dalam perkembangan antropologi dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu 1. Secara ilmiah. Antropologi secara ilmiah adalah ilmu yang mempelajari secara sesuatu tentang hakikat manusia secara sosio-psikofisik dan sejarahnya yang dilihat dari peradaban manusia secara umum. 2. Secara teologis. Antropologi secara teologis adalah memandang manusia dari sisi teologis, secara teologis, atau membahas dan mempelajari hubungan manusia dan Allah sebagai yang dituliskan dan diajarkan Alkitab. Manusia bukan saja sebagai mahkota dari seluruh ciptaan Allah, tetapi manusia adalah sebagai objek khusus pemeliharaan Allah. Manusia menempati kedudukan yang sangat penting di dalam Alkitab, sehingga dengan demikian pengetahuan manusia dalam relasinya dengan Allah haruslah mereka merupakan pengetahuan yang tepat. Dengan demikian tidak heran jika dalam teologi sistematika doktrin manusia akan menjadi bahasan langsung secara pembahasa doktrin Allah. Bagian C, asal mula manusia. Pandangan para ahli sebagai berikut. 1. Pandangan kaum evolusionis ateistis. Asal mula kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia merupakan proses alamiah yang mengalami evolusi, perubahan yang lambat dan lama, dan sama sekali terpisah dari proses
jiwa dan manusia secara tertahap berevolusi dari bentuk yang lebih rendah, tetapi Allah mensupervisi proses tersebut. 3. Pandangan kaum kreasionis bertahap. Asal mula kehidupan pertama mengalami kehancuran. Kemudian Allah melakukan penciptaan ulang. Terjadi perkembangan intrakin, evolusi mikro di dalam spesies, tetapi bukan perkembangan interkin, evolusi makro. Ada juga unsur-unsur manusia. Sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna, manusia memiliki unsur hidup yang sangat unik dan penuh dengan misteri. Berbagai penelitian dilakukan demi menguak misteri pembangunan dan kenaikan keunikan manusia yang menghasilkan beberapa pandangan. Pandangan yang paling umum adalah trikotomi dan dikotomi, masing-masing dengan landasan ayat-ayat Alkitab. Yang dimaksud dengan dikotomi menyatakan bahwa manusia hanya terdiri dari dua unsur saja, yaitu tubuh dan jiwa atau roh saja. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara jiwa dan roh, sebab keduanya diyakini sebagai unsur yang sama, yaitu yang bersifat rohani. Contoh gereja dikotomi reformat. Gereja dikotomi. Sedangkan trikotomi yang mula-mula mempopulerkan trikotomi adalah Wachman, seorang hamba Tuhan dari Cina, melalui bukunya yang diterbitkan dalam 3 volume dan berjudul Spiritual Man. Ia menyatakan bahwa sebenarnya manusia terdiri dari tiga sumber, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yang dimaksud dengan hamartologi. Ada juga definisi hamartologi, yaitu 1. Etimologis. Istilah hamartologi secara etimologis berasal dari dua kata Yunani, hamaritia, tidak mencapai target atau sasaran, disebut dosa, dan logos, ilmu. Jadi hamartologi adalah ilmu yang mempelajari tentang dosa. 2. Istilah dosa muncul sangat banyak dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Berikut ini pemakaian istilah
bahasa Ibrani adalah hata, berarti tidak kena atau tidak sampai. B. Afon. Dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah afon yang berarti bengkok atau diputar. Dalam hal ini berarti hati yang bengkok, yang diputar dari yang benar. 3. Pasha. Dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah pasha yang berarti melawan dan berhak melawan perintah Allah dan melakukan bidat. Ada juga dalam Perjanjian Baru, yaitu 1. Hamartia. Kata harmatia merupakan istilah dosa yang sering muncul dalam Perjanjian Baru. Kata ini dituliskan sebanyak 174 kali dalam Perjanjian Baru dan 71 kali dan ditulis Paulus. Kata ini tidak hanya mengenai perbuatan dosa, melainkan juga keadaan hati dan pikiran yang jahat. 2. Aditya. Kata aditya memiliki arti kejahatan, seperti halnya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kata tersebut diterjemahkan yaitu kejahatan. Kata ini muncul dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 17 yang juga diterjemahkan kejahatan. Istilah ini menunjuk kepada suatu keadaan hati dan pikiran yang jahat. 3. Sis mengandung arti menyimpang dari seharusnya. Kata ini selalu dipakai dalam hal yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hukuman yang pasti. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 4 ayat 15. Hukum-hukum Allah menuntun supaya manusia menaatinya. Dan bila mana manusia tidak mau menaatinya, berarti ia adalah pelanggar hukum dan berdosa. 4. Anomia. Kata anomia sebenarnya tidak mengandung pengertian melanggar hukum dan suatu perbuatan yang pasti. Namun kata ini lebih menjurus kepada pengertian tidak menurut atau tidak memedulikan hukum. Kata tersebut menjelaskan tentang keadaan hati. 5. Asebia. Kata asebia mengandung arti keadaan fasik, yaitu tidak bertuhan. Lebih jauh lagi, kata tersebut mengandung arti bahwa tabiatnya yang berlawanan dengan tabiat Allah. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 1 ayat 8, Yunus ayat 8. 6. Paratoma. Arti dari kata paratoma
istiqomah adalah tidak berdiri teguh pada saat harus teguh atau tidak sampai pada seharusnya. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 6 ayat 14. Ada juga yang disebut dengan asal mula dosa. Pandangan Alkitab tentang asal mula dosa yaitu dosa tidak berasal dari Allah. Allah bukan penyebab dosa, sebab Dia adalah Allah yang kudus. Kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 6 ayat 3. Allah tidak dapat dicobai dan tidak mencobai. Kita bisa lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 3. Kita bisa lihat juga dalam Tesalonika pasal 2 ayat 7 menyatakan bahwa kedurhakan itu bekerja secara rahasia. Dosa berasal dari dunia malaikat. Alkitab menerangkan bahwa dosa berasal dari suatu makhluk yang mempunyai kehendak. Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Yudas pasal 6. Pada mulanya Lucifer adalah seorang malaikat terang yang agung dan suci. Lucifer telah memberontak serta mendurhakan kepada Allah, tetapi sebabnya kita tahu hanya ada sedikit keterangan dalam Alkitab mengenai sebab dalam dosa. Diri si setan, yaitu kesombongan. Sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Shalom.